Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma abahi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin thumma ila rasul Ahmad al-Mashhad wa usul wa fuhid min Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sujudus sahwi sajadatani Qubailas salami yusannani li ahadi arba'ati asya' tarki ba'dih min ad'anis salah aw ba'dihi walau harfan wa fi'li ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahmuhu idza fu'ila sahwan wa nakli ruk'ain qawli ila khairin halki wa iqa'i ruk'ain fi'li ma'ahtimali ziyadah. Terus Sujudu tilawati arba'a asyrata sajadatan tusannu dakhilas salah wa kharijaha fi arba'ata asyara mawdi'an minal Qur'an wa laysa minha sad bal sajadatuha sajadatu syukrin. sekali lagi satu. Sujudu syukri sajdatun tusannu kharijas salati faqad inda hudusin ni'matin awin difa'in nikmatin aw ru'yatin mubtala aw asin. Bismillahirrahmanirrahim. Sujudus sahwi sajdatan. Sujud sahwi itu dua kali sujud seperti biasanya. Kapan waktunya? Qubailas salam, sebelum salam, menjelang salam. Qubailas salam berarti setelah sujud langsung salam. Nah, kenapa kok dia sujud? Yusannani, dua sujud itu disunahkan li arba'ati asya, karena 4 perkara. Yang pertama adalah tarki ba'din min ab'adis shalah au ba'dihi walau harfan, meninggalkan sunnah ab'ad daripada ab'adnya sholat atau sebagian saja meskipun itu hanya satu huruf. Di situ sunnah untuk sujud sahwi. Contoh, kemarin buka yang paling sunnah ab'ad. Nah, di sini wa qawlu ala ali fit tasyahhud akhir at-tahiyyah, kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, sampai situ. Enggak usah ali. Enggak usah menyebut keluarga Nabi. Kan di sini kan sunnah ab'ad termasuk menyebut keluarga Nabi di situ. Nah, di situ tidak dilakukan menyebut keluarga. Sujud sahwi boleh. Atau apa contohnya nih? Kunut. Di dalam kunut itu udah enggak baca sholawat, enggak baca sholawat kepada Nabi, enggak baca sholawat kepada keluarganya. Kan situ sunnah di situ. Kalau tidak dikerjakan berarti sunnah sujud sahwi. Itu yang pertama. Yang kedua, wa fi'li ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fu'ila sahwan. Wa fi'lu, dan mengerjakan ma apa-apa yubtilu yang membatalkan amduhu ketika mengerjakan ma itu sengaja,
Wala yabtulu sahwu, dan tidak batal ketika dia mengerjakannya tidak sengaja, idza fu'ila sahwan, namun dia kerjakan dalam keadaan lupa. Contoh, apa namanya contohnya? Al-kalamul qalil masih Sahwana kal kalam qalil nasian, al akal qalil nasian, au ziyada ruknin fi'li nasian, au rak'ah fa aktsar nasian. Ini ngomong sedikit batal kalau sedikit. walaupun lupa ya. Lupa. Kalau lupa sedikit tidak masalah. Kalau sengaja dikit batal. Atau makan sedikit lupa. Misal lagi enak-enak tetelan dia, apa contohnya, selilitan di sini. Dah sengaja tidak tetelan, kan tidak masalah, bukan dicari-cari. Kalau dicari-cari berarti ada kesengajaan. Kemudian apa ini? Wa akul kalian nasian sujud sahwi, atau ziyadah rukun fi'il nasi lah 5 rakaat. Nah, 5 rakaat nih lebih serakaat, cuma no sahwi, kan lupa, bukan sengaja. Atau seharusnya apa contohnya ya? Nah, nanti ini yang di bawahnya ada itu contohnya. Ya, kalau seandainya mengerjakan suatu sekiranya dikerjakan dalam keadaan sadar batal, namun dia mengerjakan tersebut dalam keadaan lupa, maka sujud sahwi. Seperti tadi makan, nah tetelan, ngomong dikit, tidak masalah, asal lupa, bukan sengaja. Kemudian wanakli ruknin kauliyin ila ghairi mahallihi, memindah rukun kauli kepada selain tempatnya. Baca Fatihah ketika tasyahud, baca berdiri ketika tasyahud. Ya. Meskipun apa? Sengaja, meskipun sengaja di sini. Nih. Ka'ayyusha kafitar kirruku, mana nih? Nomor 2. Kan qoral Fatihah fir ruku au julus tasyahud. Nah, seharusnya asyhadu alla yunda alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Nah, kok baca Fatihah diulangi asyhadu alla ilaha illallah, diulangi at-tahiyyatul mubarakatus. Setelah waladhdallin baru sadar dia, baru ingat. Atau ketika nunggu imam kelamaan asik melamun, baca tasyahud asyhadu alla, ketika nak kayak ini baru ingat. Nah, kau baca tasyahud, baca Fatihah. Nah, ketika selesai baru sujud sahwi. Ketika mau salam sujud sahwi. Walaupun makmum ya. Meskipun makmum. Apa? Ya kalau nunggu imam dulu. Imam saja. Apa? Posisi lagi imam. Terserah. Bahkan ini nanti seandainya imam melakukan melakukan yang menyebabkan sunnah, yang menyebabkan untuk sujud sahwi, imam tidak sujud sahwi, kita boleh sujud sahwi. Imam salam, kita sujud sahwi. Jangan kita sujud sahwi dulu. Imam nunggu salam, kita sujud sahwi. Tidak masalah. Kalau seandainya imam, cuman ya ikut. Ya, ikut. Imam misal karena sholat zuhur ngelamun dia, yang tadi kejadiannya baca tasyahud, nah lupa ketika asyhadu alla ilaha illallah, nah sampai situ ingat, langsung dia baca Fatihah, melanjut, nanti tasyahud akhir dia sujud sahwi, makmum sujud sahwi. Lah makmum tidak tahu apa-apa, ikut imam karena imam sujud sahwi. Ya. Kemudian wa iqa'i ruknin fi'liyin ma'ahtimali ziyadah, terjadinya atau melaksanakannya satu rukun fi'li, gerakan, berarti kemungkinan itu tambah. Ya, contoh ini yang
Kan ragu ini. Ini rakaat ketiga, ini rakaat ketiga atau rakaat keempat? Ya, ini rakaat ketiga apa rakaat keempat? Maka kita wajib tambah 1 rakaat. Nah, tambahnya 1 rakaat ini mungkin lebih mungkin pas. Kan kita udah yakin. Nah, contoh kan, saya salat zuhur. Nah, ketika bangun dari sujud, nah, saya nak tasyahud apa berdiri? Masuk rakaat ketiga apa masuk rakaat keempat ini? Nah, cuman no. Ini yang keempat atau cuman contohnya ya. Yang kedua, yang ketiga. Bukan, ini nak salah, nak terakhir soalnya. Seharusnya dia tasyahud, ragu dia. Ini rakaat terakhir apa masih kurang serakaat lagi? Wajib nambah kan? Wajib berdiri, wajib ngambil sedikit, wajib ngambil yang paling sedikit, wajib nambah 1 rakaat. Nambahnya dia ya masih kan ragu antar 5 atau 4, tapi kita harus meyakini yang 4. Nah, nambahnya tersebut karena sebab ragunya tersebut sujud sahwi. Ya. Ini yang tadi ini tidak harus didasari lupa yang abad yang tadi itu. Meninggalkan sunnah abad tidak harus didasari lupa meskipun sengaja sujud sahwi. Nah, kunut, apal saya kunut. Teblah. Langsung laju. AKB ku ganti untuk sujud sahwi. Tak masalah. Tapi kualitasnya beda. Ayo. Tanya enggak sampai sini? Jadi sebab sujud sahwi ada 4. Sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Tidak dikerjakan, tidak mempengaruhi terhadap batalnya sholat. Dalam artian masih sah. 4 ini sudah ada. Cuman no, tidak sujud sahwi, tidak masalah. Sujud sahwi hanya 2 kali. Misal, nah, contoh. Ini kompleks nih, seandainya. Pertama, meninggalkan abad sholat. Gampangannya dia tak tasyahud awal. Tidak tasyahud awal ya. Kemudian fi'lu ma yubtul amdu wa la yubtul sabuhu. Selilitan tidak sengaja kemakan sedikit. Ya. 2. Dikerjakan sekaligus. Kemudian naqlu rukunin qalim fi'li ghairi mahallihi. Ketika berdiri batal tasyahud. 3. Yang berikutnya dia ragu. 4 sudah. Apakah 8 kali sujud apa 2? Tetap 2. Ustaz, kan 4-4-nya dikerja galau. Tetap 2 sujud. Ya, tidak harus karena 1 abad 1 sujud. Tidak. Semuanya seandainya ada tetap 2. Tanya enggak sampai sini? Ikok terjadi kejatuhan dari wakoah. Ngerti? Yang berikutnya adalah bab sujud tilawah. Sujud tilawah 14. Sujud tilawah ada 14. Sajdatan sujud. Kapan itu? Tusan dakhilas shalah wa kharijiha. Sunnah di dalam sholat ataupun di luar sholat. Kapan? Fi 14 maudian, di 14 tempat. Fil Quran, minal Quran, di Al-Quran. Walaysa minha shad, bukan dari Quran, bukan dari surat As-Shad. Surat As-Shad ada. Bal sajadatuha sajadatu syukrin. Akan tapi di dalam surat Shad itu bukan sujud tilawah, akan tetapi sujud syukur. Ada 14. Ini meskipun wong lain yang membaca, kita mendengar, kita ikut boleh. Contoh gampangannya mana ada contohnya enggak di sini? Ada surat-suratnya enggak?
dia ketik di sini. Contohnya Iqra. Nah, di ujung Iqra, Iqra itu ada ayat sejadah kan? Ya. Wasjud waqtarib. Nah, di situ sunnah kita sujud tilawah. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Tapi balik lagi, sujud tilawah sama syaratnya dengan sholat. Dalam artian punya wudhu, tutup aurat, kiblat, niat. Nah, seandainya lagi asik main game HP. Nah, kemudian ada kawan ngaji, wasjud waqtarib, Allahu Akbar, sujud, tak masalah. Tapi tadi ya syarat seperti sholat, wudhu. Nah, di sini ada saja wajhal khalaq wa sawarahu. Dulu di sini. Ini kan sama baik. Fatabarul hasanul khaliqin, ada tambahan sedikit tuh. Allah maktubul hali biha. Kalau tidak pernah diamalin, lupa, itulah sujud tilawah. Nah, kalau ada baca itu, baca tasbih, wasjud waqtarib, kita tidak mau apa namanya? Tidak mau sujud tilawah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar sebanyak 3 kali. Nah, kalau seandainya kita tidak mau sujud, itu kalau di luar sholat, ya jangan di dalam sholat, di luar sholat. Kalau sujud tilawah tadi bebas, nak di dalam sholat, nak di luar sholat terserah. Nak bacaan dia, nak di bacaan orang lain tidak masalah. Tapi kalau dia dengar nggak ada wudhu, tidak boleh lah. Tidak boleh. Syaratnya seperti sholat, tutup aurat, kiblat, wudhu. Ada batas waktunya enggak? Tidak. Cara enggak, misal Ustaz jadi imam, terus Ustaz baca surat itu kan, Ustaz sujud tapi makmum sujud. Tidak boleh lah. Tidak boleh. Makmum cak manapun wajib ikut imam semenjak imam dah batal. Gerakan apapun wajib diikuti. Ya, gerakan imam wajib diikuti. Semenjak dah gerakan itu dah mengarah ke batal. Ini kalimah. Jangan tanya enggak sampai sini, ada pengujam enggak? Sedang. Kalau gitu kan HP gitu kan, ada dering, misal ada nelpon kan, bunyinya surat itu. Beda. Beda. Itu yang apa namanya tuh? Yang disunahkan itu yang langsung, bukan yang hasil rekaman. Bahkan azan pun kita tidak disunahkan untuk menjawab azan itu. Misal HP kita kan sudah canggih, nah alarmnya Allahu Akbar, duhur, kita tidak disunahkan untuk Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak, ngapo? Karena ulang ini. Nah, Rekaman tidak disunahkan. tidak. Kalau live baru. Misal, saking antiknya, misal alarmnya langsung tersambung dengan Arab Saudi, misal. Tidak baca pula, azannya tidak sama lagi waktunya nih. Ya gampangnya lah radio. Nah, radio kan apa namanya? Kalau seandainya pemancarnya di situ dekat daerah situ, radio daerah situ kan pasti sama waktunya. Nah, dengar radio azan di situ. Tapi radionya live apa tidak, itu pertanyaannya. Kalau kaset pula sama baik. Ya, pertanyaannya live apa tidak. Nah, kalau kaset sama baik. Nah, jadi itu disunahkan itu kalau live. Kalau enggak. Tanya lagi enggak? Meskipun jauh ya, seandainya yang baca di SMP sana pakai pengeras, tawanya ngadep ke sini. Wasjud waqtarib, saya di sini.
Cuman no, mau galak sujud. On left kan. Gabut. Nah, galak sujud, tidak deh. Senang kan? Sunnah ke. Dianjur ke? Sunnah ke dianjurkan, namanya sunnah. Cawano. Tapi tetap syaratnya. Kumpul keluarga sih, kumpul keluarga masjid waktu hari. Sujud. Ya tidak masalah. Satu keluarga sujud. Tidak masalah, tapi syaratnya tetap ya sama seperti sholat. Sujud syukur seperti itu nanti bawahnya nih. Coba lanjut. Lanjut sekali. Ayo sekali lagi. Sujud syukri, sujud syukur. Sajadatun tusanu kharija shalah faqat. Sujud syukur ini disunnahkan di luar sholat saja. Kalau yang tadi tilawah boleh di dalam, boleh di luar. Kalau syukur khusus di luar. Kapan ini? Inda hudutsin ni'mah. Ketika mendapat nikmat. Alhamdulillah, naik kelas. Sujud syukur. Au indifa'in nikmah, atau terhindar daripada bencana. Yang lain kebanjiran, saida. Sujud syukur. Yang lain dapat musibah, saida. Terhindar dari musibah. Au ru'yatin mubtala, atau melihat orang yang celaka. Apa di sini? Celaka. Fi badan au aglihi mimma ya. Orang yang tidak sesuai dengan orang yang cacat. Apa namanya? Orang yang tidak sama dengan kita. Kekurangan. Tapi lagi-lagi jangan depannya. Nah, kemudian au asin. Nah, kalau maksiat boleh kalau berani. Sujud depan orang yang maksiat. Kalau berani. Nah, kalau berani. Tapi kalau yang tadi jangan. Kalau seandainya ada kawannya, misal minuman keras, kita alhamdulillah tidak kalian. Langsung kita sujud syukur. Boleh tak? Boleh. Depan dia boleh kalau berani. Tapi syaratnya sama seperti itu ya. Kiblat dan lain sebagainya itu berlaku. Nah, jadi dapat disunnahkan sujud syukur ini ada 4. Pertama, mendapat nikmat, terhindar dari musibah, atau melihat orang-orang yang cacat, atau melihat orang yang melakukan maksiat. Di situ sunnah untuk sujud syukur. Alhamdulillah, saya tidak seperti orang yang maksiat itu. Kita sujud syukur, tidak masalah. Bahkan bukan di sini, diperbolehkan kita menaruh hal-hal yang kotor di tempat maksiat. Boleh. Tujuannya apa? Biar tidak ditempati maksiat tempat itu. Kalau berani. Nah, balik lagi kalau berani. Kalau sekiranya lagi laju efek samping ke kalian keras, nah balik lagi. Saya mau jihad, lanjut ke lah. Tanya tak sampai sini? Hudus mendapatkan. Hudus mendapatkan nikmat. Au indifa'in nikmah, atau terhindar, tertolaknya bencana, musibah. Ada tanya tak? Nino? Ada apa, Medi? Cukup.